Udah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke, aku mulai. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Bu Ade fotonya cantik banget. Makasih loh. Oke, Ibu ulang ya, biar tambah semangat. Ibu mengucapkan salamnya lebih semangat lagi. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bu Ade. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kalau Ibu tanya, biar jawabannya lengkap semua, sama semua nih, kompak. Apa kabar kalian hari ini? Nanti kalian jawab, Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar, yes. Tangannya diangkat ya. Kalian akhirnya nanti jawabnya yes. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Hai, apa kabar kalian hari ini? Allahu Akbar. Terima kasih anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelasnya dipimpin doanya. Prita, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Prita ada? Ngobrol, Bu. Iya, ada Bu. Maaf, Bu. Digabungin sama Mas Hari, Bu. Nggak boleh gitu. Ayo, semangat belajarnya. Jangan pada ngobrol ya. Yuk, Prita, berdoa. Ini kelas berapa? Kita kelas berapa sih, Bu Ade? Kan, kamu kelas 6. Kamu lupa kamu kelas berapa? Iya. 6, Prita. Oh, iya. Lama siap. Berdoa. Berdoa sebelum belajar. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prita. Nah, sekarang sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Yo, siapa yang tidak hadir hari ini? Bu. Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua. Berarti anak-anak Ibu hari ini sehat semua ya. Alhamdulillah. Siapa yang sudah sarapan hari ini? Saya sudah, Bu. Hasna sudah sarapan belum? Aku sudah, Bu, tapi aku udah lapar lagi. Ya udah nanti makan ya jam istirahat ya. Semuanya berarti sudah sarapan semua ya, karena sebaiknya sebelum kalian berangkat sekolah, wajib harus sarapan dulu biar belajar di sekolahnya juga semangat. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap dong. Sudah siap belum? Oke, harus semangat ya, kalian harus semangat. Semangat belajar anak-anak hebat, kelas 6, apalagi kelas 6. Jadi contoh untuk adik-adiknya nih harus semangat. Ya. Terus sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita menyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya untuk membangkitkan semangat kalian nih. Oke, kita mulai ya. Suaranya semua bernyanyi ya. Tanah air, tanah tumpah darahmu.
dari Marilah tanahku hiduplah negeriku bangsaku rakyatku semua jiwanya bangunlah untuk Indonesia Raya. Sebelumnya, Ibu mau ingin bertanya nih, materi apa sih yang dibahas saat pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat tidak? Ayo, siapa yang masih ingat? Lilis? Lilis Tentang masih ingat materi ingat Bu tentang apa, teks Li? eksplanasi listrik pengubah wajah dunia, tokohnya Mikhail Oke, Faraday. benar. Siapa tokohnya, Liz? Tokohnya Mikhail Faraday. Iya, Michael Faraday itu merupakan tokoh penemu listrik atau pengubah wajah dunia yang biasa merupakan tokohnya yaitu Michael Faraday. Nah, rilis. Sekarang kita untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke tema 3 subtema 1 pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca kalian itu mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu lampu dengan mandiri. Kedua, setelah kalian membaca, mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu lampu dengan sebuah peta pikiran yang tepat. Dan untuk ketiga, setelah mengamati PowerPoint, kalian mampu memahami bagian-bagian lingkaran dengan tepat. Itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Oke. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teks eksplanasi. Ciri-cirinya itu ada apa saja. Terus kalau kemarin kita sudah membahas teks eksplanasi melalui tokoh dari Michael Faraday yaitu penemu listrik atau yang disebut juga pengubah wajah dunia seperti itu. Nah, kali ini kita belajar apa sih, Bu? Kita belajar dari sebuah teks eksplanasi, masih membahas tentang teks eksplanasi dari penemu lampu pijar yaitu Thomas Alva Edison. Sekarang Ibu tanya, Eva, ciri-ciri teks eksplanasi masih ingat Eva ada apa aja? Ada pendahuluan, Bu. Benar enggak? Iya, atau yang biasa disebut dengan pernyataan umumnya, Eva. Ya. Betul. Nah, itu berisi tentang topik apa yang dibahas dalam teks eksplanasi tersebut. Yang kedua apa, Eva? Deret penjelas, Bu. Ya, pinter, cakep, Eva. Deretan penjelas. Deretan penjelas itu berupa isi dari sebuah teks eksplanasi tersebut. Nah, yang terakhir apa, Eva? Kesimpulan atau penutup bukan, Bu? Ya, benar. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Eva. Ya, benar, Eva. Penutup itu yaitu kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Di sini akan Ibu bahas lagi apa sih yang disebut dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memuat informasi tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya ilmu pengetahuan, sosial, budaya, gejala alam, serta proses terjadinya sesuatu. Nah, di sini seperti yang tadi Eva sebutkan nih, Eva sudah masih ingat tentang struktur atau ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama itu yaitu pernyataan umum, benar Eva? Pernyataan umum itu pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam sebuah teks eksplanasi, seperti itu.
Nah, ciri-ciri yang kedua apa? Yang kedua itu ada deretan penjelas. Deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang dalam teks eksplanasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu interpretasi atau penutup. Sebuah penutup yaitu pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, di sini Ibu mau menampilkan video pembelajaran tentang teks eksplanasi. Oke, dengarkan ya, simak baik-baik. Nanti akan Ibu tanya satu-satu. Nah, kalian simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, apa kabar? Berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Salam sehat, ceria, dan semangat. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia, dengan materi ajar teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini agar peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Informasi yang berada dalam teks eksplanasi berasal dari hasil pengamatan, dirasakan dan juga sebagai pembelajaran bagi pembacanya. Lalu, tujuan teks eksplanasi ada dua. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi, dan yang kedua, menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Yang ketiga, memuat informasi yang sifatnya ilmiah, contohnya seperti sains. Yang keempat, bersifat informatif, tidak berusaha mempengaruhi pembaca agar percaya terhadap hal yang dibahas. Lalu yang kelima, memiliki sequence markers atau sebuah keterangan penjelas urutan atau kronologis fenomena seperti kata pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bahasan selanjutnya tentang struktur teks eksplanasi. Ada tiga. Yang pertama, pernyataan umum. Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Lalu yang kedua, urutan sebab akibat. Pada bagian ini menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut secara runtut. Lalu yang ketiga, interpretasi. Pada bagian ini berisi kesimpulan dari topik yang sudah dijelaskan. Perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini. Ada bacaan yang berjudul James Watt, sang penemu mesin uap. Paragraf pertama, James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari tahun 1736 di Greenock, Skotlandia. Paragraf pertama ini merupakan bagian atau struktur dari teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, karena berisi tentang gambaran umum seorang James Watt. Paragraf kedua, ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studinya tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya, Profesor John Robinson, mengenalkan tentang mesin uap. Pada tahun 1765, ia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Paragraf kedua ini merupakan struktur sebab akibat atau deretan penjelas. Karena penyebabnya, James pergi ke London untuk melanjutkan studinya selama 1 tahun.
Kemudian, akibatnya dia tertarik setelah temannya melakukan percobaan dan akhirnya dia berhasil membuat mesin uap sendiri. Paragraf ketiga, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units. Dia dikenal sebagai penemu yang memiliki dampak positif bagi manusia. Pada paragraf ketiga ini merupakan struktur teks eksplanasi berupa interpretasi karena berisi kesimpulan bagaimana Watt diberikan penghargaan dan dikenal sebagai penemu yang memiliki dampak positif bagi manusia. Nah, anak hebat, demikianlah tadi pembahasan pembelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, sudah video pembelajaran tentang teks eksplanasi. Sekarang Ibu mau tanya, coba Ajeng. Tadi dalam sebuah video yang kamu simak tentang ada contoh teks eksplanasi tentang siapa ya, Ajeng? Ya, Bu. Ajeng, dari contoh video yang tadi Ibu tampilkan, yang sudah kamu simak, ada sebuah teks eksplanasi tentang apa ya, Ajeng? Ayo, tentang siapa? Atau ada yang bisa jawab? Saya bisa, Ayo Bu. anak-anak, siapa yang bisa jawab? Siapa itu? Eva, Bu. Siapa itu? Oke, Eva. Tuh, Eva lagi. Apa, Eva? James Watt, Bu, Apa, Eva? penemu uap. Oke, James Watt yaitu Mesin sang uap, penemu ya. mesin uap. Pinter, Eva. Oke, dari sebuah teks eksplanasi tersebut, kita juga sudah membahas tentang mencari apa sih itu deretan penjelasnya, deretan kesimpulannya, seperti itu. Nah, ada 3 ciri-cirinya ya. Ada 3 ciri-cirinya yang perlu kalian ketahui yang sudah Ibu bahas tadi. Nah, sekarang kita akan mencari kesimpulan juga dari sebuah teks eksplanasi yaitu penemu bola lampu pijar. Siapa yang tahu penemu bola lampu pijarnya itu siapa? Siapa nama tokohnya? Ada yang tahu? Sari tahu Sari, penemu lampu pijar itu siapa? Sari. Sepertinya sedang ke toilet, Bu Adi. Karin sedang keluar, Bu. Ya udah Sahara, coba jawab Sahara. Sahara tahu siapa penemu bola lampu pijar? Siapa, Bu? Siapa? Ayo Sahara, siapa penemu bola lampu pijar? Aku lupa. Thomas Alva Edison, Ibu. Engkong Oke. bukan, Bu, yang nemuin. Marlina ya, Iya ya, Bu, ya. Ada sekali Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison ya. penemu tokoh dunia itu siapa saja, seperti itu. Ya, kalian itu harus tahu dari penemu bola lampu pijar, penemu jam dunia, itu kalian harus paham dan harus tahu tokoh-tokoh dunia tersebut. Nah, sekarang dari video pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi dan penjelasan yang Ibu berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Apa kalian sudah paham semua? Sudah paham anak-anak? Sudah. Pinter, memang anak-anak Ibu itu anak-anak hebat semua. Nah, sekarang kita masuk ke di sini ada pertanyaan buat kalian. Tahukah kamu siapa penemu lampu pijar? Iya, benar. Kata Marlina, yaitu Thomas Alva Edison. Nah, sekarang bagaimana ia menemukannya dan sikap apa yang harus kita contoh darinya? Sekarang akan Ibu bahas ya. Nah, di sini tugas kalian harus mencari deretan penjelas, terus kesimpulan, penutup juga dari sebuah teks eksplanasi Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, contoh LKPD-nya seperti ini. Di sini ada topik masalah yang dibahasnya apa, terus deretan penjelasnya apa, deretan penjelasnya apa saja, dan kesimpulannya apa saja, seperti itu. Sekarang tugas kalian, kerjakan LKPD 1 ini,
dengan kelompoknya masing-masing, tidak boleh saling mencontek ya, boleh kerjasama hanya dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kalian harus mencari pernyataan umumnya, deretan penjelasnya, dan kesimpulannya dari sebuah teks eksplanasi Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Oke, kita mulai ya. Ibu kasih waktu 10 menit deh. Kalian bisa kerjakan dimulai dari sekarang. Nanti akan kita presentasikan setiap kelompok. Paham? Paham anak-anak? Paham, Bu. Ayo kita mulai. Ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, apakah ada yang sudah selesai? Bu, sudah selesai. Eva, baik. Eva untuk kelompok cerdas. Kelompok cermat ceria apakah sudah selesai? Sudah Bu, tapi aku nggak mau baca, biar temen aku aja yang baca Bu. Oh gitu, Dora. Ntar Ibu tunjuk ya Dora ya. Oke. Untuk kelompok Dora itu kelompok ceria. Kelompok cermat apakah sudah selesai? Kelompok cermat Bu. ada Lilis, Ervini, Hasna, dan Ajeng. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Oke, kita presentasikan masing-masing tiap kelompok. Yang pertama, dari paragraf 1 topik masalah yang dibahas dalam sebuah teks eksplanasi, penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Kelompoknya kelompok cermat, coba Hasna jawab. Paragraf 1 nih, apa jawabannya? Nih Hasna, apa jawabannya yang kita bahas ya? Hasna. Oke, selain Hasna, Ervini bisa jawab? Saya aja Bu Ade. Oke, Lilis, boleh jawab Lilis. Paragraf pertama membahas tentang aja Bu. Ibu. Oh ya Apa, udah. Bu? Ya Lilis. Kelompok dari cermat Lilis, coba jawab. Dari paragraf ke-1 membahas tentang apa? Topik masalahnya. Tentang penemu bola lampu pijar. Oke, benar tidak jawabannya? Yang lain, kelompok yang lain. Benar, Bu. Oke, pinter. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kelompok cermat. Ada Lilis, Ervini, Hasna, Ajeng. Nah, untuk paragraf yang kedua merupakan, nih, coba dijelaskan, dipresentasikan kelompok cerdas. Ada Eva, Prita, Hasna, siapa yang ingin berbicara? Ayo, untuk paragraf kedua. Saya boleh, Bu. Oke, Eva, silakan. Deretan penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison itu adalah seorang penemu bola lampu pijar. Dia lahir di Milan, Ohio, tanggal 11 Februari 1845, Bu Ade. Oke, terima kasih Eva. Oke, paragraf kedua itu merupakan deretan penjelas, yaitu siapakah Thomas Alva Edison? Nah, Thomas Alva Edison itu merupakan seorang penemu lampu pijar, lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Nah, sekarang kita kasih tepuk tangan dong buat kelompoknya Eva, kelompok cerdas. Oke, kita lanjut. Untuk paragraf ketiga membahas tentang apa ya? Sekarang untuk kelompok ceria ada Sari, Marlina, Nita, dan Dora. Siapa yang ingin menjawab? Aku, Bu. Oke, Nita, ya silakan Nita untuk paragraf ketiga. Paragraf 3 itu merupakan deretan penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Thomas menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam, Bu. Oke, terima kasih Nita. Tepuk tangan dulu untuk ceria. Oke, untuk kelompok yang lain apakah sama jawabannya dengan kelompok Nita? Sama Bu. Oke, pinter-pinter anak ibu, hebat-hebat. Nah, sekarang untuk paragraf keempat, siapa yang ingin menjawab? Coba kelompok mana yang ingin menjawab? Nanti akan ada tambahan poin lagi, akan ada reward juga di akhir pembelajaran dari Kelompok ibu. 3 Bu Ade. Tadi soalnya pas aku hilang. Oh ya udah, oke. Kelompok cermat itu Ajeng ya? Iya.
Ya, Ajeng, silakan Ajeng. Paragraf keempat membahas tentang apa? Membahas tentang penutup. Oke, penutup. Terus, Nah, apalagi Ajeng? Kesimpulannya, sikap gigih dan pantang menyerah membuatnya menjadi orang yang telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Oke, paragraf keempat itu merupakan penutup. Penutup itu berarti kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Nah, yang dapat disimpulkan yaitu sikap gigih dan pantang menyerah membuatnya menjadi orang yang telah mengubah dunia menjadi lebih baik. Oke, kita berikan applause kepada kelompok cermat. Oke. Hebat-hebat anak ibu. Sekarang kita akan membahas tentang nah, karena tadi berbentuk bola lampunya itu berbentuk lingkaran, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Nih, di sini tujuan pembelajarannya ada motivasi dan tujuan pembelajaran, pengertian sebuah dari lingkaran, unsur-unsur lingkaran, dan soal latihannya. Nah, tahukah kamu banyak sekali benda-benda berbentuk lingkaran di sekitarmu? Sekarang Ibu mau tanya, apa saja sih benda-benda yang ada di sekitar kalian? Coba, Marlina, ada apa aja yang berbentuk lingkaran di sekitar kamu? Benda apa saja? Marlina. Sari, coba boleh Sari jawab, Sari. Ada benda apa saja di sekeliling kamu atau di sekitar kamu yang berbentuk lingkaran atau bulat? Coba sebutkan. Bu, aku aja, Bu. Sari nggak ada, Bu. Udah deh. Bu, Oke, Dora aja, coba. Bu. Aku aja, Siapa aku yang aja, Bu. bisa Aku. menjawab, yang ingin jawab? Aku. Itu siapa tuh? Dora ya? Sarah, Bu. Oh, Sarah, oke Ya. Sarah. Suaranya hampir sama Udah sih. deh. Ya udah Sarah, ayo. Yang berbentuk lingkaran. Sarah, apa saja benda yang berbentuk lingkaran di sekitar. Oke, pinter jam dinding ya. Oke, nah tujuan pembelajaran di sini melalui media pembelajaran ini kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan konsep tentang unsur-unsur lingkaran meliputi pusat lingkaran, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, dan apotema serta tembereng. Nah, terus Ibu juga ingin menjelaskan nih, apa saja unsur-unsur dari lingkaran itu, ada berapa macam, dan jenis-jenisnya seperti apa ya? Sekarang Ibu akan bahas nih. Nah, yang pertama, pusat lingkaran. Nah, kalian harus tahu nih, pusat lingkaran itu berada di mana. Nah, nih, pusat lingkaran itu berada di tengah-tengah. Nah, ini Ibu lambangkan dengan simbol titik O. Nah, titik O ini disebut dengan pusat lingkaran, seperti itu. Selanjutnya, Bu, ada apa lagi? Yang kedua itu ada jari-jari. Jari-jari itu merupakan unsur-unsur dari sebuah lingkaran. Kalian perhatikan. Nah, ada sebuah jari-jari. Jari-jari dilambangkan dengan titik OP, ya. Ibu lambangkan di sini dengan titik OP. Garis OP itu disebut dengan jari-jari. Nah, apa sih Bu yang dimaksud dengan jari-jari? Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran O atau titik O ke sebarang titik pada keliling lingkaran, yaitu titik P, seperti itu. Itu yang disebut dengan jari-jari. Oke, kalian sudah selesai mempelajari materi-materi unsur lingkaran. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian sudah paham dengan materi ini? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hebat banget anak-anak Ibu. Oke, kalian sudah paham tentang unsur-unsur lingkaran macam-macam ya. Jenis-jenis lingkaran itu ada banyak ya. Itu yang harus kalian tahu, ada busur, ada jari-jari, ada diameter, ada apotema, seperti itu. Nah, sekarang untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD yang kedua. Kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing yang seperti tadi Ibu bagi menjadi 3 kelompok, yaitu 3C. Ada kelompok cerdas, cermat, dan ceria. Tugas kalian yang di LKPD 2 ini, di sini Ibu sajikan sebuah gambar lingkaran. Kalian bisa perhatikan sebuah lingkaran di samping. Kalian harus mencari titik pusatnya, jari-jarinya, diameternya,
busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ibu, aku pusing matematikanya, Ibu. Pusing. Aku nggak suka matematika, Ibu. Nih, Ibu mau menanya sama kalian. Dora, kenapa tidak suka matematika? Rumit, Bu, ngelihatnya aja pusing. Susah, Bu. Ini tuh bahan ajar untuk kalian nanti ujian loh. Jadi kalian harus bisa. Jangan kuncinya gini, jangan pernah kalian bilang itu matematika itu sulit, karena matematika itu akan terpakai sampai kalian tua nanti. Misalkan kalian juga matematika itu kan konsepnya kayak dari konsep bilangan ya, konsep berhitung segala macam. Otomatis kalian harus bisa berhitung, mau itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian seperti itu. Kalian jadi wajib harus menyukai matematika. Intinya gini, kalian tidak boleh bilang, Bu, aku nggak suka matematika, Bu, aku benci matematika, Bu, aku nggak mau belajar matematika. Karena kalau dari awal kalian mempunyai bahasa seperti itu, atau mempunyai kalian tidak dengan bersikap seperti itu, otomatis kalian tidak akan selamanya, tidak akan bisa mencintai matematika. Tapi kalau kalian mensupport nih, menyemangati diri kalian sendiri, aku harus bisa matematika, aku harus bisa belajar matematika, aku harus pokoknya aku harus pintar karena aku harus pintar matematika, karena nantinya kalian juga akan belajar matematika tuh bakal terpakai sampai nantinya, seperti itu ya. Tuh, jadi di dalam diri kalian harus, aku bisa matematika nih, aku harus bisa matematika, aku harus bisa matematika, aku bisa matematika, itu kalian akan menjadi mindset kalian, akan menjadi motivasi untuk kalian, seperti itu. Paham anak-anak? Jadi Dora yang lain harus suka matematika ya, karena matematika itu ilmu pasti. Kalau kalian tidak menyukai matematika, karena kan matematika itu kalau kalian salah jalan caranya aja, otomatis jawabannya akan salah. Seperti itu, beda sama yang bahasa, IPA, yang teori kalian bisa menjawab dengan bahasa kalian sendiri, itu akan ada nilainya tersendiri, tapi beda dengan matematika seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Kalian harus mencintai matematika ya, pokoknya mulai sekarang kalian harus di dalam diri kalian ciptakan kalian, aku harus bisa matematika, aku harus suka matematika, seperti itu. Intinya kalian harus berusaha ya, dicoba terus. Paham? Paham, Baik, berarti saya sukanya harus terpaksa ya, Bu. jangan dong, gitu, jangan Dora. terpaksa, Dora. Iya, harus niat. Kalau kamu diiringi dengan niat, usaha, pasti akan bisa. Seperti itu. Ya kan Sari juga tadinya nggak suka matematika Sari, tapi karena dia sering mencoba, jadi Sari sekarang suka menyukai matematika. Benar gak Sari? Bukannya yang pinter matematika Prita ya, Bu? Iya, Sari, Prita tuh. Sari, Prita, Ajeng, Eva, banyak. Dora, kita Pokoknya anak-anak belajar ibu bareng aja. harus pintar matematika ya. Ya, Ajeng, aku mah apa tuh, Ajeng? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kalian 10 menit kerjakan LKPD 2 ini dengan kelompok kalian masing-masing berdasarkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, sekarang Ibu mulai ya. Yuk kita mulai. Dimulai dari sekarang. 10 menit ya. Tidak mencontek dengan kelompok lain. Boleh kerjasama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita bahas ya. Ini sekarang kita bahas. Nah, siapa kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Yang ingin mempresentasikan duluan? Aku, Bu. Prita, Bu. Kelompok Prita. Oke, Prita dari kelompok cerdas, hebat Prita. Yuk, coba Prita sebutkan. Prita paling sebutkan jago. bagian. Ya, Prita, sebutkan bagian-bagian dari A, B, dan C. Prita, yuk sebutkan. Oke, Bu. Titik pusatnya titik O. Jari-jarinya garis OP. Iya, benar. OQ sama OS, Bu. Terus diameternya Diameternya Prita. itu QS. Garis QS, Bu. Oke, pinter, hebat Prita. Tepuk tangan untuk kelompok cerdas. Oke,
Sekarang Ibu tanya, apakah untuk kelompok cermat dan ceria jawabannya sama juga seperti yang kita bahas hari ini? Sama dong. Sama, Bu. Sama, Bu. Berarti semua sudah paham tuh. Kalau kita mencoba, kalau kita berusaha, pasti akan bisa. Pokoknya tanamkan yang ada di pikiran kita, kita bisa. Ayo bisa, pasti kalian juga akan bisa seperti itu. Lanjut, kita bahas yang D, E, F. Siapa ya kelompok cermat apa ceria nih gantian? D, Aku E, F. mau, Bu, Hasna. Cermat, Bu. Oke, Hasna dari kelompok cermat. Boleh Hasna, bagian D, E, F. Ada busur, tali busur, dan tembereng. Iya, busurnya busur QR, lalu busur QP, IS, PS, sama RS, Bu. Oke, pintar. Kelompok cermat. Tepuk tangan dulu untuk Hasna. Oke, jawabannya sudah sesuai ya. Nah, sekarang untuk kelompok ceria gantian nih. Yuk ceria, siapa yang ingin mempresentasikan? Ada bagian G dan H, juring dan apotema. Yuk siapa? Aku, Bu. Terserah. Oke, yuk silahkan. Juring, POQ, POS, apotema, garis, OT. Oke, benar. Juring itu ada POQ, terus ada POS, dan apotema itu ada berada di garis OT. Ya, seperti itu. Nah, sekarang Ibu tanya sampai sini kelompok mana yang benar semua? Ayo, kelompok siapa yang benar semua? Apakah ada kelompok yang salah? Cerdas, Bu. Oke, kelompok cerdas hebat. Kelompok cermat benar semua jawabannya? Benar, Bu. Untuk kelompok ceria. Oke, hebat Dora, pintar sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat Ibu semuanya. Oke, berarti kalian sudah paham semua ya. Untuk sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Atau kalian sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembar evaluasi. Ini yang akan kalian kerjakan di rumah ya. Kalian kerjakan di rumah, seperti ini nanti akan Ibu berikan ya. Contohnya seperti ini. Ibu tampilkan, nanti kalian kerjakan. Ini lembar evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, di rumah masing-masing. Oke. Lanjut, nah sekarang Ibu tanya nih sama kalian. Apa yang paling kalian sukai dalam pelajaran hari ini? Apa tentang teks eksplanasi atau tentang lingkaran? Siapa yo yang ingin menjawab? Lilis? Apa yang paling kalian sukai dalam pelajaran hari ini? Apa, Bu? Apa yang Lilis sukai dalam pelajaran hari ini? Ada tadi tentang apa aja tuh, teks eksplanasi, lingkaran, unsur-unsur lingkaran, apa aja Lilis? Coba yang kamu sukai. Aku sukanya di bagian lingkaran, Bu. Oke, kenapa bagian lingkaran? Karena banyak gambarnya ya? Iya, jadi kita bisa tahu mana diameter, mana apa jari-jari. Ya, benar Lilis. Pintar sekali anak Ibu. Sekarang biar lebih semangat, kalian sampai di rumah juga tidak lesu, nanti bisa langsung makan. Kita menyanyikan lagu dulu ya. Di sini Ibu menampilkan menyanyikan lagu Apuse. Kalian ikuti ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng biar kalian lebih semangat. Yuk semangat. Semua ikuti ya. Semua menyanyi. Harus Ya, menyanyi. Baik, Bu. Yuk semuanya. Ini gak boleh. Semuanya harus menyanyi. Keluarkan suaranya. Ya. Lilis menyanyi, Bu. Yo, semangat.
Lorenzo and Lorenzo. Lorenzo Cukup. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan kita semua. Yeay.